Chandrarini, saya komposer, juga mengajar sebagai dosen di jurusan Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta. Saat ini saya pendiri dan juga ketua di Yayasan Jagat Sentana Art. Ya, saya pendidik dan saat ini sedang mengerjakan beberapa kolaborasi, terutama kolaborasi internasional dan secara daring. Sistem kerja sama kami tukar-menukar musik dan pentas dalam beberapa festival internasional yang itu semua daring. Perasaannya memang berbeda ya, walaupun sebetulnya kangen juga pertunjukan live, tapi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan saat ini. Nggak mungkin aku harus ke Amerika atau ke Eropa, nggak mungkin sekali untuk saat ini, dan kita harus menyesuaikan diri dengan sistem digital. Oleh sebab itu berpikir pula bagaimana membuat komposisi yang bisa dikonsumsi secara enak pada dunia virtual gitu, kayak video recordingnya yang juga betul-betul diperhatikan, audio tentunya, dan juga komposisi yang menyesuaikan telinga-telinga yang dikonsumsi oleh dunia virtual. Untuk tetap eksis ya, bagi saya berkesenian itu bukan untuk pentas atau untuk dilihat orang atau diapresiasi, tapi berkesenian adalah untuk memenuhi panggilan jiwa gitu. Saya bersyukur saya sebagai dosen di ISI Surakarta, itu yang membuat saya menjadi kreatif untuk mencari cara untuk bagaimana mendidik mereka melalui dunia virtual gitu. Karena keadaan jadi menjadi kreatif. Karena kita nggak bisa ketemu, aku nggak bisa mendidik sindiran mereka secara langsung, aku harus cari cara bagaimana aku caranya untuk ilmu sindiran saya nyampe ke mahasiswa saya, itu satu. Terus kemudian untuk mengcover daya kreativitas atau bara kreativitas di dalam jiwa raga saya, ya saya harus tetap berkarya. Yang tentunya saya tidak bisa sendiri sebetulnya kalau berkarya, karena saya harus melibatkan musisi, perekam, karena ini dunia virtual ya, jadinya harus melibatkan mereka, dan pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nggak mungkin mendatangkan musisi full ensemble gamelan, jadi hanya beberapa musisi yang itu mungkin akan menjadi sistemnya juga sistem track untuk recording dan sebagainya, karena menghemat dan menghindari kerumunan tentunya. Jadi memang harus ada penyesuaian karya yang disesuaikan dengan era ini. Kolaborasi tetap penting, Mas, karena terutama saya pribadi ya, saya tadi sudah menyebutkan bahwa saya perlu musisi. Karena ya saya bisa menyanyi solo, tapi saya perlu perekam yang bagus. Nggak mungkin aku hanya pakai handphone saya. Untuk capaian misalnya ikut dalam sebuah festival internasional yang itu festival virtual, harus melibatkan dan berkolaborasi dengan bidang lain gitu. Dan saya saya berkolaborasi pula dengan Sentana Art, suami saya yang membuat instrumen, dan kami selalu berkolaborasi untuk memperkenalkan ini loh kekayaan budaya Indonesia, ini loh instrumen buatan Indonesia yang tentunya kualitas kita nggak kalah dengan yang ada di luar sana. Ya, saya menghormati segala sesuatu yang dicipta oleh para seniman, karena saya yakin ketika seniman itu mencipta beralasan tentunya, dan juga untuk memenuhi daya batin, daya kreativitas dalam jiwanya yang dia ekspresikan di dalam karyanya. Saya sangat menghormati itu karena saya seniman pula, dan saya menghormati cara semua cara yang berbeda para seniman untuk melahirkan karyanya dengan cara yang berbeda. Artinya jenis seni apapun itu yang masuk dalam panca indera saya itu adalah sebuah berkah, karena saya lahir dari dunia tradisi ya. Yang mendidik pertama kali tentang tembang sindenan adalah bapak saya,
Bapak Wagiman Gondo Carito yang memperkenalkan betapa tembang memiliki kekuatan, memiliki kekuatan untuk menjadi pemberani, untuk tidak takut dengan apapun. Dan melalui tembang, ayah saya menanamkan, kelak kau tidak akan hidup di laut ini anakku, tapi kau akan hidup di kota sana dengan membawa bendera seni tradisimu, yaitu kamu dengan cita-cita sederhana, kamu akan menjadi pesinden. Tapi semesta ini mengarahkan saya pada jalur yang saya sangat bersyukur, tidak hanya sekedar menjadi pesinden, tapi saya membuat komposisi dari vokal saya, dari pengetahuan gamelan yang saya miliki, dari pendidikan saya di SMKI dan juga di ISI Surakarta di jurusan Karawitan, dan juga sampai saat ini saya menempuh kuliah doktor. Saya banyak guru bagi saya. Ya tentunya kalau mau jadi panutannya siapa, ya tentu nabi saya. Artinya berkesenian itu tidak melulu untuk kebutuhan hati, tapi kesenian yang migunani, berguna bagi masyarakat luas dan memberikan impact positif bagi masyarakat yang tidak hanya lingkungannya, tapi memberi perubahan baik pada dunia. Itu jadi guru-guru semacam itulah yang saya anggap guru. Dan tidak melulu guru yang dari university tingkat tinggi. Tapi ketika kita berbicara dengan, mohon maaf, dengan tukang sapu atau siapapun itu yang ini, mereka adalah guru-guru saya. Dan ya, itu yang membuat kita akan menjadi lebih bijaksana untuk mensikapi kehidupan ini, untuk bahwa berguru itu tidak harus dengan, mohon maaf, yang bertitel profesor, tapi dengan alam sekitar, dengan membaca situasi kiwa tangan depan belakang atas bawah yang ada di sekitar kita adalah guru kita. Seni itu dimanapun, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Itu menjadi syarat utama bagi saya, karena saya selalu bergerilya sendiri. Mohon maaf, saya bergerilya kemanapun dan dunia seolah-olah menerima saya. Kalau saya nggak terima, saya nggak mungkin terus. Saya diterima oleh mereka, dan saya selalu memegang prinsip filosofi Jawa yang di bumi tok pita, ning kono langit tok junjung. Dunia yang akan menghampirimu, bukan kamu yang mendatangi, tapi mereka akan menyambutmu. Tapi sebelum itu ya kita harus melemparkan sesuatu ke dunia. Kita harus memberikan sesuatu, memaknai kehidupan, memaknai kesenian, memaknai ciptaan kita, sehingga ciptaan kita memberikan sesuatu yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dunia, dan mereka akan mendatangi kita. IT, teknologi, ya, prinsip bagaimana untuk kita tetap bisa dicintai orang lain adalah dengan kerendahan hati, menerima segala ilmu yang datang dengan keterbukaan, dengan tentunya juga disaring dengan ilmu pengetahuan dan iman. Bagi saya, keimanan dan juga kerendahan hati itu yang menjadikan kita selalu dalam kesadaran tinggi dalam mencipta, selalu dalam kesadaran tinggi dalam menghormati segala yang ada di depan kita, sehingga ketika kita menghormati, mereka akan menghormati kita pula. Itu seperti timbal balik apa yang kita beri, itu yang kita tuai. Itu ajaran yang selama ini selalu saya pegang untuk saya diterima di mana. Saya selalu memegang teguh akar budaya saya dengan melihat jati diri saya, siapa saya. Saya dilahirkan dari siapa dan apa. Gamelan, karawitan, sindenan, itu akar saya. Dan ketika pun saya berkarya,
saya membawa energi-energi itu dalam karya saya, walaupun itu eksperimental vokal dan kontemporer sekalipun. Akar saya tidak akan pernah hilang. Akar harus sangat kuat sebelum Anda aneh-aneh, sebelum Anda berbuat sesuatu yang abstrak. Realisme harus kau pegang teguh. Kamu harus bisa melukis dengan reality, seperti reality yang terjadi. Seperti saya belajar tradisi, harus betul-betul tahu dengan bebles, dengan mendalam bagaimana sinden, bagaimana karawitan, bagaimana ilmu tradisi. Sehingga ketika kamu melahirkan karya kontemporer, itu orang karya asal-asalan, bikin coretan yang tanpa waton, tapi betul-betul memiliki landasan, dasar, akar, dan konsep yang kuat. Demi kemajuan kebudayaan, demi kemajuan seni tradisimu. Sehingga ketika karyamu itu establish menjadi karya yang wah dilihat dunia, mereka akan mencari akarmu apa sih gitu. Oh ternyata kamu pesinden toh. Oh ternyata kamu pengerawit. Ternyata kamu komposer gamelan. That's why I wanna learn how to sinden dan bagaimana menyanyi sinden, bagaimana menabuh gamelan yang benar dengan tradisi. Itu harapan saya. Di masa mendatang yang belum kita ketahui, yang masih misteri. Tapi saya sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana akan tetap berkarya, yang sebetulnya kita pun tak tahu sampai kapan pandemi akan berlangsung. Jadi kiat-kiatnya adalah tetap berkarya, berkarya sesuai dengan bidang kita, tetap berkolaborasi dengan seni apapun, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan sebagai akar, tetap berkreasi, dan juga kiat-kiatnya yang lain adalah keterbukaan hati. Keterbukaan hati untuk menerima segala informasi ya, apa yang terjadi di dunia sekarang, dan juga memberikan solusi melalui bidang-bidang Anda, saya. Apa yang terjadi di dunia sekarang? Apa yang mereka butuhkan? Kita beri solusi melalui bidang kita. Kalau saya seniman, saya mungkin memberikan mereka semacam healing atau memberikan kebahagiaan positif energi kepada mereka melalui tembang vokal saya. Harapan saya supaya suara kita lebih didengarkan, lebih menggelora, lebih bersemangat. Ya kita memang harus tidak merasa gagah di dalam negeri kita. Tapi kita harus melihat bagaimana cara suara kita didengarkan dunia sana. Tidak seperti kata dalam tempurung, kain-kain kingkong ning jero, tapi nggak bisa didengar di luar sana. So, tetap berkarya, kualitinya yang dipegang teguh, kualitasnya betul. Ketika bertarung di dunia luar sana, kalian sudah siap gitu. Ini loh saya Indonesia. Harapan saya Kota Solo akan lebih terbuka, lebih kreatif, lebih menghargai dan menghormati dari segala lini pertumbuhan seni pertunjukan, segala seni yang hidup dan berkembang, yang tidak hanya di depan, yang tampil di panggung, tapi di balik panggung itu juga bisa establish, bisa berkembang. Harapan saya itu, dan juga harapan yang lain, semakin lahirnya para generasi baru dalam seni pertunjukan ataupun seni rupa atau segala jenis bidang seni yang ada di Kota Solo, untuk bersejajar mengikuti perkembangan zaman dengan akar budaya tradisinya yang kuat. Terus berkarya,
dan jangan takut, wujudkan mimpimu. Sehat.